Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Rika, yang kedua Dalika Anjalina, yang ketiga Ismi Elo Ramadhani, dan yang terakhir Aryana Citra Dewi. Kami akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran konvensional. Pengertian penghargapokokan penuh dan variabel. Yang pertama, metode penghargapokokan penuh terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, variabel, dan tetap, serta biaya overhead pabrik, variabel, dan tetap. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya yang bukan biaya pabrik atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang ketiga, jualan dikurangi harga pokok produk terjual adalah laba kotor. Nah, yang keempat, biaya digolongkan berdasarkan fungsi organisasi, yaitu biaya pabrik, biaya jual, serta biaya administrasi umum. Nah, yang kelima, digunakan untuk akuntan keuangan atau akuntan manajemen. Nah, perbedaan metode penghargapokokan variabel. Nah, yang pertama, harga pokok produk hanya meliputi biaya bahan baku. Nah, kedua, biaya periode adalah seluruh biaya tetap, baik biaya tetap yang terjadi di pabrik maupun yang terjadi di luar pabrik. Yang ketiga, jualan dikurangi harga pokok produk terjual adalah margin kontribusi kotor. Nah, yang keempat, biaya digolongkan berdasarkan sifatnya atau berdasarkan kaitannya dengan volume kegiatan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, yang terakhir, biasanya digunakan hanya untuk accounting manajemen. Metode pemisahan biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung digunakan apabila perusahaan mempunyai data historik tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Nah, yang kedua, metode biaya berjaga. Metode biaya berjaga dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasi pabrik selama menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. Yang ketiga, metode korelasi. Metode korelasi menitikberatkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statik. Metode korelasi dapat dijadikan secara grafik dan secara matematik. Nah, yang keempat atau yang terakhir, metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dengan satuan terendah. Pengertian biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah tenaga kerja langsung yang dipakai untuk membuat produk. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang tidak langsung membuat produk tetapi merupakan bagian dari proses produksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang terakhir, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Metode unit equivalent produk. Langkah penyusunan anggaran biaya produksi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menyusun data produk dalam unit data produk yang dihasilkan dan produk diproses. Tahap kedua, menyusun biaya produksi dibebankan untuk menghitung biaya produk yang diproses berupa biaya produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Yang tahap ketiga, menyusun biaya produksi diperhitungkan untuk menghitung biaya produk yang selesai dan produk dalam proses akhir. Metode masuk pertama, keluar pertama. Masuk pertama, keluar pertama, first in, first out adalah metode penghitungan terhadap barang persediaan yang baru pertama kali masuk ke perusahaan. Di dalam metode ini, barang yang baru masuk dicatat sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan pertama kali. Metode rata-rata. Metode rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit.
persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode. Penyusunan anggaran konvensional. Metode penghargapokokan variabel dan metode penghargapokokan penuh disebut dengan metode penghargapokokan konvensional atau tradisional. Penyusunan anggaran konvensional atau tradisional terdiri atas anggaran fungsional yang menggunakan metode penghargapokokan penuh dan anggaran berdasarkan sifat yang menggunakan metode penghargapokokan variabel. Yang pertama, ada penyusunan anggaran konvensional, perhitungan unit ekuivalen dengan menggunakan metode MPPKP, masuk pertama, keluar pertama, produksi jadi produksi periode ini plus unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir, unit ekuivalen sediaan produk dalam proses awal. Yang kedua, ilustrasi penyusunan anggaran. Misalnya, pada data yang telah ada, kemudian dapat dibuat anggaran laba rugi dan anggaran biaya produksi dengan metode penghargapokokan penuh. Ilustrasi penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran jualan dengan cara harga jual per unit produk jadi dikalikan dalam unit jual. Yang kedua, setelah menyusun anggaran jualan, selanjutnya dapat menyusun anggaran sediaan produk jadi akhir. Sediaan produk jadi akhir akan menjadikan persediaan produk jadi awal periode berikutnya. Sediaan produk jadi akhir sama dengan sediaan produk jadi akhir dalam unit dalam kulum kilogram dikali harga pokok per unit. Yang ketiga, setelah menyusun anggaran sediaan produk jadi akhir, selanjutnya dapat disusun anggaran bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik. Anggaran bahan baku sama dengan unit ekuivalen biaya bahan baku dengan metode MPKP dikali harga bahan baku per unit per kilo. Perhitungan unit ekuivalen biaya bahan baku sama dengan produk jadi plus unit ekuivalen PDP akhir dikurangi unit ekuivalen PDP awal. Selain anggaran biaya bahan baku, unsur yang perlu disusun lainnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung dikali tarif upah per jam, perhitungan unit ekuivalen PTKL dan PDP biaya konversi sama dengan produk jadi plus unit ekuivalen PDP akhir dikurangi unit ekuivalen PDP awal. Unit anggaran biaya pabrik yang ketiga adalah anggaran biaya overhead. Anggaran BOP variabel dan tetap dihitung dengan cara unit ekuivalen BOP seperti perhitungan unit ekuivalen tersebut di atas dikali dengan tarif BOP masing-masing per jam. Menyusun anggaran sediaan produk dalam proses akhir dengan cara sediaan produk dalam proses akhir dalam unit dikalikan dengan tingkat penyelesaian dikalikan lagi dengan masing-masing biaya sama dengan harga per unit. Anggaran BOP telah lebih kurang disebut anggaran BOP variabel, yaitu unit ekuivalen BOP dikali tarif BOP. Keempat, menyusun anggaran beban usaha variabel dengan cara jualan dalam unit dikali biaya usaha per unit. Terakhir, menyusun anggaran laba rugi metode penghargapokokan penuh, dan sebagai perbandingan dapat disusun anggaran laba rugi metode penghargapokokan variabel bentuk panjang, anggaran metode penghargapokokan variabel bentuk pendek. Meninjau perbedaan laba dan sediaan pada tab yang telah disusun sebelumnya, menyusun anggaran biaya produksi metode penghargapokokan penuh belum disesuaikan. Demikian juga dengan produk jadi masuk produksi periode ini harus disesuaikan dengan 4 langkah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan produk selesai ditransfer ke gudang. Kedua, menghitung harga pokok produk jadi masuk produksi periode ini untuk unsur biaya overhead pabrik. Ketiga, menghitung harga pokok produk jadi yang masuk produksi periode dengan metode penghargapokokan variabel. Yang keempat, membuat rekapitulasi atau menggabungkan hasil perhitungan langkah kedua dan langkah ketiga tiap triwulan. Hasil perhitungan pada keempat metode telah disesuaikan dalam bentuk tabel.
Analisis selisih. Ketika terjadi selisih, maka selisih tersebut merupakan selisih atau varians yang mengutamakan atau favorable, bukan selisih yang merugikan atau unfavorable. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh volume atau unit yang tidak sesuai dengan anggaran, tetapi dapat juga karena harga atau tarif per unit yang tidak sama dengan anggaran. Selisih volume jualan. Selisih volume jualan adalah margin kontribusi per unit yang dianggar dikalikan dengan selisih unit jualan yang dianggarkan dengan aktual. Selisih harga pokok standar. Selisih harga pokok standar terdiri atas selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku atau SBBP terdiri atas model 1 selisih dan model 2 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya bahan baku dengan rumus sebagai berikut. SBB sama dengan HST kali KST min HS kali KS. Model 2 selisih mencakup selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku dengan rumus SHBP sama dengan dalam kurung HST min HS dikali KS atau SKBP sama dengan dalam kurung KST min KS dikali HST. Selisih biaya tenaga kerja langsung. Model 1 selisih mencakup selisih biaya tenaga kerja langsung dengan rumus sebagai berikut. SPTKL sama dengan dalam kurung TUST dikali JKST min dalam kurung TUS dikali JKS. Model 2 selisih mencakup selisih tarif upah dan selisih efisien upah dengan rumus sebagai berikut. STU sama dengan TUST min TUS dikali JKS atau SEU dalam kurung JKST min JKS dikali TUST. Selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik terdiri atas selisih biaya overhead metode pengharga pokokan variabel dan selisih biaya overhead pabrik metode pengharga pokokan penuh. Selisih biaya overhead pabrik metode pengharga pokokan variabel mencakup model 1 selisih dan model 2 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya overhead pabrik variabel dengan rumus sebagai berikut. BPOP V sama dengan BOPVS min BOPPST. Model 2 selisih mencakup selisih pengeluaran atau SP dan selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel dengan rumus sebagai berikut. SP sama dengan BOPVS min BOPVAJS atau SEBOPV sama dengan dalam kurung JKST min JKS kali TBOPV. Selisih biaya overhead pabrik metode pengharga pokokan penuh terdiri atas model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya overhead pabrik SBOP dengan rumus sebagai berikut. SBOP sama dengan BOPOS min BOPOST. Model 3 selisih terdiri atas selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Selisih pengeluaran sama dengan BOPVS dikurang BOPVAJS. Selisih kapasitas sama dengan dalam kurung JKN dikurang JKS tutup kurung dikali TBOPT. SEBOP sama dengan dalam kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TBOP. Model 4 selisih terdiri atas selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel, dan selisih efisiensi biaya overhead pabrik tetap. Dengan rumus SEBOPV sama dengan dalam kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TBOPV. SEBOPT sama dengan dalam kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TBOPT. Selanjutnya, ilustrasi analisis selisih harga pokok standar. Yang pertama, selisih biaya bahan baku. Terdiri atas model 1 selisih dan model 2 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya bahan baku, sedangkan model 2 selisih terdiri atas selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku.
Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung, terdiri atas model 1 selisih dan model 2 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya tenaga kerja langsung. Model 2 selisih mencakup selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Yang ketiga, selisih biaya overhead pabrik metode penghargapokokan variabel, terdiri atas model 1 selisih dan model 2 selisih. Model 1 selisih mencakup selisih biaya overhead pabrik variabel atau SBOPV. Yang keempat, selisih biaya overhead pabrik metode penghargapokokan penuh. Selisih biaya ini terdiri atas model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih.